Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus sudah memahami bahwa penjara menunggu kedatangannya. Alkitab mencatat setidaknya 4 kali Paulus dipenjara. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Artinya Roh Kudus akan menggunakan pemenjaraan Paulus diikat dan dibelenggu sebagai tempat untuk menuliskan surat-surat kepada jemaat untuk memperlihatkan kuasa Allah bahwa Injil tidak bisa dipenjara, bahwa Injil menggeliat keluar lewat penderitaan. Paulus telah melihat tuntunan Roh Kudus dalam setiap perjalanannya dan memahami Roh Kudus akan menggunakan pemenjaraan Paulus sebagai sarana untuk membangun iman jemaat dari balik penjara. Untuk pekerjaan berat inilah Tuhan Yesus menguatkan Paulus sesaat sebelum Paulus berlayar ke Roma dan Yesus tiba-tiba muncul menjumpainya. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Lihat kan, semua sudah diatur, direncanakan dan ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus telah menuntun Paulus untuk percaya bahwa pemenjaraannya pada akhirnya memberinya kesempatan untuk memberitakan Kristus di Roma. Pemenjaraan Paulus di Roma yang pertama. Injil diberitakan dan menyebar. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Penting dipahami bahwa pada masa itu di mata orang-orang Yahudi yang beriman, kekuasaan Romawi merupakan wujud kuasa setan dan iblis yang paling dahsyat di dunia. Dan itu semua sudah dinubuatkan sejak dari kitab Daniel tentang 4 kerajaan yang akan datang. Dengan Injil diberitakan di Roma adalah merupakan wujud rencana Allah agar Injil bertumbuh tepat di jantung pusat kerajaan si jahat. Bisa lihat bagaimana perjalanan hidup Paulus semua adalah karena tuntunan Roh Kudus. Paulus memberitakan Injil di penjara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus tiba di Roma pada akhir tahun 60 Masehi. Setelah amukan badai dan kapal karam di laut, ia kemudian ditempatkan dalam tahanan rumah di Roma. Paulus menjalani tahanan rumah di Roma selama 2 tahun dari tahun 60 Masehi hingga 62 Masehi. Ini adalah masa pemenjaraan Paulus di Roma yang pertama. Selama waktu ini ia berada di bawah penjagaan, tetapi ia juga diizinkan menerima tamu dan memberitakan Injil dengan bebas. Melalui khotbahnya, banyak orang Yahudi yang tinggal di Roma saat itu menjadi bertobat dan menjadi Kristen. Lukas, sang penulis Injil dan kitab Kisah Para Rasul, menuliskan masa tinggal Paulus dalam tahanan rumah di Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31. 4 pria penerima 4 surat penjara dari Paulus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah menjenguk Paulus, 4 pria meninggalkan penjara Roma pada tahun 62 Masehi menuju 4 tempat tujuan. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Rasul Paulus, masing-masing dari mereka diberi surat untuk disampaikan kepada 4 tujuan jemaat. 4 surat tulisan ini sekarang menjadi bagian dalam kitab suci Kristen dikenal dengan 4 surat penjara.
Efesus, Kolose, Filipi, Filemon. Penjaga rumah tahanan tidak memahami pentingnya 4 surat tulisan ini. Jika mereka memahaminya, keempat orang ini pasti sudah ditangkap dan surat tulisannya disita. Paulus menulis keempat surat itu di penjara, yakni rumah tahanan di Roma, saat ia sedang menunggu proses persidangan bandingnya saat itu. Ini catatannya. Paulus juga memiliki kewarganegaraan Romawi, telah mengajukan banding kepada Kaisar Nero. Inilah 4 orang yang membawa 4 surat itu. 1. Epaphroditus, pengirim surat kepada jemaat di Filipi. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. 2. Tikhikus, pengirim surat kepada jemaat di Efesus. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. 3. Epapras, pengirim surat kepada jemaat di Kolose. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. 4. Onesimus, budak Filemon, pengirim surat kepada Filemon, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Tentang 4 surat dari penjara. Keempat surat ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Kristus, gereja, dan kehidupan sebagai Kristen. Efesus menekankan gereja yang adalah tubuhnya, yang kepalanya adalah Kristus, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kolose lebih menekankan tentang Kristus yang adalah kepala tubuh gereja. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Filipi dikenal dengan surat sukacita, menyajikan kehidupan iman Kristen dengan Kristus sebagai batu karangnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan di Filipi yang dituliskan dari balik penjara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filemon menyajikan kehidupan Kristen yang saling mengasihi dan saling berdamai. Dia menulis kepada Filemon tentang seorang budak bernama Onesimus yang telah melarikan diri dari tuannya di Kolose. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Paulus tahu bahwa jika Allah berencana membiarkannya menderita, itu karena Allah juga berencana menggunakan penderitaan ini untuk menyebarkan kabar baik keselamatan di dalam Kristus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.